Sistem akrasi. Proses pembuatan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh seperti urin, keringat, karbon dioksida, dan racun. Organ utamanya seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. 1. Ginjal. Organ berbentuk seperti kacang yang berfungsi menyaring darah, membuang limbah melalui urin, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Fungsi ginjal. 1. Menyaring darah. 2. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. 3. Mengontrol tekanan darah. 4. Membantu produksi sel darah merah. 5. Menjaga keseimbangan asam basah. Struktur. Pertama, korteks ginjal. 2. Medula ginjal. 3. Pelvis ginjal. 4. Nefron. 5. Ureter. C. Proses pembentukan urin. Ada beberapa tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal, meliputi 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. 1. Filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah tahap pertama dalam proses pembentukan urin yang terjadi di glomerulus. Bagian dari nefron dalam ginjal, proses ini berfungsi menyaring darah dan memisahkan zat-zat yang berguna dari limbah metabolisme yang harus dikeluarkan. Struktur yang terlibat dalam filtrasi terjadi di glomerulus. 1. Arteriol aferen, 2. kapilar glomerulus, 3. membran basal, 4. podosit, dan 5. arteriol eferen. 2. Mekanisme filtrasi. Filtrasi terjadi karena adanya tekanan hidrostatik tinggi di dalam glomerulus yang mendorong plasma darah melewati dinding kapilar dan membran penyaring menuju kapsulan Bowman. 2. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat-zat penting dari filtrat glomerulus ke dalam darah di kapilar sekitar tubulus ginjal. Proses ini bertujuan untuk menghemat zat yang masih berguna dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. 1. Tempat terjadinya reabsorpsi. A. Tubulus proksimal, B. Lengkung Henle, C. Tubulus distal, D. Tubulus collectivus. 2. Mekanisme reabsorpsi. 1. Transport aktif, 2. Difusi pasif, dan 3. kontransport. 3. Augmentasi. Tahap terakhir dalam proses pembentukan urin yang terjadi pada tubulus distal dan tubulus collectivus. Pada tahap ini, ginjal membuang zat sisa langsung ke dalam filtrat melalui sekris aktif yang melibatkan transport zat dari kapiler darah ke tubulus ginjal. Filtrat yang sudah menjadi urin akan memproses hingga keluar melalui uretra. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Yang pertama ada faktor internal. 1. Hormon. Yang kedua ada fungsi ginjal. Kedua, faktor eksternal. Yang pertama adalah asupan cairan dan makanan. Yang kedua, suhu dan aktivitas fisik. F. Karakteristik urin. 1. Sifat fisik urin. Komposisi urin. A. Zat buangan nitrogen. B. Benda keton. C. Asam hipurat. D. Toksin. E. Elektrolit. Berikutnya ada hati atau heart. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Selanjutnya, fungsi hati. Sebagai kelenjar, hati berfungsi menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, empedu ekskresi. Yang kedua, trombopoietin, albumin, angiotensinogen, dan yang terakhir ada enzim arginase. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. 4. Kulit. A. Fungsi kulit. Yang pertama, ekskresi. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, pengaturan suhu badan. Yang keempat, metabolisme. Yang kelima, komunikasi. B. Struktur kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan, yaitu epidermis,
dermis, dan hipodermis. Kita masuk ke bagian epidermis. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, masuk ke bagian dermis. Dermis dipisahkan oleh membran dasar lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat. Yang A, lapisan papilar, yang B, lapisan retikuler. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu hipodermis. C. Kelenjar pada kulit. Yang pertama, kelenjar keringat. Terdapat di lapisan dermis. Kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekrin dan juga apokrin. Yang kedua, kelenjar sebaceus. D. Kulit sebagai pengatur panas atau termoregulasi. Panas yang dikeluarkan oleh kulit dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah gangguan sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan sistem urinaria. Yang kedua adalah gangguan hati. Lalu yang ketiga adalah gangguan kulit. Sampailah kita di materi terakhir, yaitu teknologi sistem ekskresi. Teknologi sistem ekskresi ini ada 4, yaitu hemodialisis atau cuci darah, lalu transplantasi ginjal, kemudian ISWL atau penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut, dan yang terakhir skin grafting atau cangkok kulit.